Kami ucapkan selamat sore dan shalom teman-teman. Gimana kabar hari ini? Tentunya baik dan luar biasa ya. Meskipun pada saat ini masih dalam pandemi COVID-19, kita tetap melakukan Persekutuan Pemuda Remaja Yohanes GKJ Taman Asri secara virtual. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu dari pagi hingga sore hari ini. Kau selalu membimbing dan melindungi setiap langkah kehidupan kami. Engkau memberikan kesehatan pada kami. Dan kesempatan sore ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan menerima firman-Mu, merenungkan. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima apa yang menjadi kehendak-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang penuh kasih, begitu juga kami berdoa kepada para remaja pemuda GKJ Taman Asri ya Bapa. Meskipun PPRY secara virtual, Engkau berkati mereka sehingga tetap mengikuti PPRY dengan baik, yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga bisa menguatkan iman percaya mereka. Bapa, kami serahkan PPRY ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan berkati kami ya Bapa yang akan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan. Kita buka kita pada Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah Aku Percaya. Tentunya kita juga sudah tahu banyak sekali makna dan arti percaya itu. Kita tahu bahwa setiap orang mempunyai rasa percaya kepada sesuatu maupun kepada seseorang. Percaya bisa berarti mengakui dan yakin akan sesuatu dengan benar atau nyata.
Percaya juga bisa menganggap atau yakin akan sesuatu bahwa itu adalah benar-benar ada. Percaya juga bisa berarti bahwa sesuatu itu adalah kelebihan yang harus diyakini. Dan juga yakin bahwa seseorang itu juga jujur. Yakin juga bahwa ia mempunyai kemampuan yang lebih. Pada dasarnya, percaya diri itu adalah memantapkan diri untuk meyakini sesuatu bahwa itu benar adanya sesuatu atau seseorang itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita tentunya yakin bahwa percaya itu bisa membentuk jati diri seseorang. Percaya itu memang mahal harganya. Dan kita juga tahu bahwa percaya itu merupakan sesuatu yang harus dikelola dengan baik. Di sini ada contoh yang mana seseorang, yaitu kita sebut saja Budi, yang punya permasalahan yang tidak bisa dicari jalan keluarnya sampai beberapa minggu. Akhirnya dia mempunyai orang ataupun teman yang dianggap seperti saudara. Dia percaya bahwa ia akan bisa memberikan jalan keluar atau memberikan alternatif jika permasalahannya itu diungkapkan. Lalu dia menceritakannya kepada temannya itu. Ia beberkan panjang lebar. Namun apa yang terjadi? Orang yang dipercaya itu kemudian menceritakannya dan menjelek-jelekannya kepada orang lain. Setelah mengetahui bahwa apa yang mereka atau dia lakukan itu, akhirnya kemudian ia merasa kecewa. Orang yang dipercaya ternyata tidak bisa dipegang kepercayaannya. Lalu ia luntur kepercayaannya. Dan dia takut jika suatu saat menceritakan lagi akan terjadi seperti ini lagi. Dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah rasa percaya dibutuhkan bagi kita sebagai umat Tuhan. Dan tentunya ini juga dibutuhkan sinergi dari orang yang dipercaya dan juga orang yang mempercayainya. Sinergi ini didasari dengan karya Tuhan yang mengalir dalam diri orang tersebut. Bahwasanya supaya orang-orang itu ataupun kita sebagai teman, pemuda remaja, itu mampu mengungkapkan rasa percayanya dengan benar dan mengelolanya dengan baik. Kita harus bisa mengelolanya. Meskipun kadangkala kita itu dihadapi dalam situasi yang tidak enak ataupun tidak nyaman. Tetapi kita harus tetap mampu untuk tetap teguh berdiri, mempertahankan kepercayaan itu.
Ingat bahwa Tuhan itu senantiasa mendampingi, Tuhan itu senantiasa memampukan pada kita sebagai umat Tuhan untuk bisa melakukan rasa percaya ini. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Meskipun yang dilakukan itu berliku-liku kehidupan, menghadapi berbagai rintangan, bahkan rintangan itu dalam bentuk berkelih-kelih yang tajam, jalan yang kasar, berlumpur, bahkan dalam jalan yang halus pun kita tetap harus punya rasa percaya itu. Teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seperti dalam bacaan tadi, di dalam Matius 15, yang menceritakan bahwasanya perempuan orang bukan Yahudi, ia memohon pada Yesus untuk bisa menyembuhkan anaknya yang sedang kerasukan setan dan menderita. Ia berdoa pada Yesus, tetapi Yesus tidak menjawabnya. Kemudian ia pun juga tetap berdoa, Tuhan, tolonglah aku. Yesus pun juga tidak menjawab, bahkan dengan menjawab dengan tekanan keras, yang mana orang Yahudi dianggap sebagai anak Allah, orang bukan Yahudi dianggap sebagai anjing. Namun orang perempuan ataupun perempuan bukan Yahudi itu dengan sigap dan tanggap dan cepat menjawab bahwasanya anjing itu juga makan remah-remah yang juga dari tuannya. Kemudian Yesus pun terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh perempuan itu. Akhirnya Yesus pun juga menyembuhkan anak tersebut. Inilah yang menjadi ujian bagi perempuan. Dan di sini Yesus hanya menguji pada perempuan itu, menguji rasa percayanya kepada perempuan itu. Imannya bertumbuh, dan ia meyakini bahwa Yesus akan menyembuhkan. Ia melakukannya dengan kerendahan hati dan tetap berdoa. Berdoa dengan tekun, berdoa dengan iman, dan berdoa dengan kasih. Meskipun ia disebut sebagai anjing, dan meskipun ia tidak dikabulkan dengan doa yang pertama, yang kedua, namun pada akhirnya karena dengan tekun berdoa akhirnya Yesus menyembuhkannya. Perempuan pun juga dengan kerendahan hati menyembah Yesus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa rasa percaya yang ada pada perempuan itu, konsisten yang ia punya itu, menjadi teladan dan contoh bagi kita sebagai umat Tuhan, bagi kita sebagai teman-teman remaja pemuda di masa kini. Kita tentunya juga tahu bahwa percaya itu ada pada kita. Percaya kepada sesuatu, kepada seseorang, lebih-lebih percaya kepada Tuhan. Teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rasa percaya
sudah dimantapkan dan juga ada pada diri perempuan tersebut. Lalu bagaimana kita? Sebagai pemuda masa kini, yang tentunya juga harus bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Rasa percaya kita kelola dan tetap konsisten. Bila kita dipercaya, kita tetap bisa memegangnya dengan baik. Bila kita punya rasa percaya juga kita kelola dengan baik. Dan dengan itulah, maka Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita sebagai umat Tuhan, remaja, pemuda yang masih menghadapi berbagai macam kegiatan di usia mudanya. Meskipun menghadapi rintangan yang berliku-liku, kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan mendampingi. Dan kita tetap punya iman yang kuat dan taat pada jalan Tuhan. Jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Di masa-masa yang penuh dengan zaman yang modern yang serba berbagai macam tantangan ini. Tuhan akan menyertai di saat kita selalu bersandar dan berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Dengan kerendahan hati kita, dengan memohon pada Tuhan, tentunya berdoa dengan tekun, dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, teman-teman semua remaja pemuda yang mau mencapai cita-citanya dan menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan tutup PPRY ini dengan kita berdoa syafaat dan penutup. Mari kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur Bapa di surga. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terkhusus pada sore hari ini ya Bapa, kami ucap syukur Engkau telah memberikan makanan rohani bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mampukan kami sebagai anak-Mu, pemuda remaja yang punya masa depan, yang tentunya Engkau kuatkan iman percaya kami, sehingga kami juga bisa tetap mengelola rasa percaya kepada Engkau dengan konsisten, yang dengan rendah hati berdoa dengan tekun dan bersandar kepada Engkau saja ya Bapa. Kami yakin Engkau akan mampukan kami untuk tetap taat pada jalan-Mu. Lindungi kami anak-anak-Mu pemuda remaja ini ya Bapa, yang punya masa depan. Engkau berkati ya Bapa di dalam mencapai cita-citanya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Bapa yang penuh kasih, begitu juga Tuhan, pada saat ini yang masih dalam masa pandemi COVID-19, biarlah Tuhan yang akan memberikan kepada mereka untuk bisa menyadari bahwa pada masa-masa kini harus tetap bisa melakukan protokol kesehatan agar supaya bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Bapa yang penuh kasih, begitu juga Tuhan,
Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Apapun penyakitnya ya Bapa, biarlah Tuhan yang akan tengok satu persatu. Biarlah Tuhan yang akan jamah dengan tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan sembuhkan. Kami yakin dan percaya melalui obat, medis, paramedis, maupun keluarga yang mendampinginya. Tuhan akan berikan semangat mereka dan Tuhan juga akan menyembuhkannya. Bapa di surga yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kesusahan. Biarlah Tuhan yang akan berikan penghiburan. Yang kekurangan biarlah Tuhan juga akan berikan kecukupan pada mereka. Bapa di surga, kami serahkan GKJ Taman Asri yang pada saat ini juga masih belum bisa beribadah ya Bapa. Dan ibadah dilaksanakan secara virtual di keluarga masing-masing. Engkau berikan kekuatan mereka jemaat GKJ Taman Asri ya Bapa. Sehingga tetap selalu kuat iman percayanya kepada Engkau. Bapa yang penuh kasih, begitu juga Tuhan, kami serahkan pemuda remaja GKJ Taman Asri, baik pepantan maupun induk ya Bapa. Biarlah juga Tuhan akan memberikan mereka masa depan yang lebih baik. Apapun yang mereka lakukan di dalam studi maupun kuliahnya ya Bapa, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Apabila di dalam kuliahnya dengan daring, Tuhan juga berkati mereka sehingga semuanya berjalan dengan baik. Allah yang penuh kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami juga akan mengakhiri ibadah PPRY ini. Engkau berkati ya Tuhan, yang nantinya juga akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Ampunkan apabila di dalam kami PPRY terselip dosa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.